Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kevin. Saya Andre Riswanto. Saya Devi Putri. Saya Hoirunisa Dwi Ainingrum. Saya Icut. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai Regional Labor Market Analysis atau analisis pasar tenaga kerja regional. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama itu ada definisi pasar tenaga kerja, ada prinsip pasar tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, keseimbangan pasar tenaga kerja, analisis pasar tenaga kerja di tingkat regional, dan yang terakhir ada upah dan pasar tenaga kerja regional. Jadi untuk definisi pasar tenaga kerja, apa sih pasar tenaga kerja itu? Nah, pasar tenaga kerja merupakan suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja dianggap sebagai penjual tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk saudari Icut, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pasar tenaga kerja. Prinsip antara tenaga kerja dan pemberi kerja akan berlaku hukum ekonomi, di mana para pekerja berusaha mendapatkan upah yang sebesar-besarnya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, dan kebalikannya, para pemberi kerja akan berusaha mengeluarkan upah yang serendah-rendahnya dengan tujuan untuk meminimkan biaya yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja ada tingkat upah, pendapatan masyarakat, pengangguran, inflasi, migrasi, dan pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih saudari Icut atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Andre. Untuk saudara Andre, dipersilakan. Oke, selanjutnya permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, permintaan tenaga kerja jangka pendek. Yang kedua, permintaan tenaga kerja jangka panjang. Nah, untuk yang pertama, permintaan tenaga kerja jangka pendek. Pihak perusahaan tidak dapat menambah modal dalam peningkatan jumlah produksi. Karena dalam jangka pendek, modal bersifat konstan atau tetap. Maka untuk meningkatkan jumlah output atau produksi perusahaan, hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Seperti dalam hal ini, kurva yang dapat kita lihat ini bahwa input modal itu sifatnya konstan sebesar 3, dan untuk input tenaga kerjanya itu berubah-ubah, mulai dari 2 terus bertambah ke 4 dan juga bertambah ke 7. Nah, untuk permintaan tenaga kerja jangka panjang, permintaan tenaga jangka panjang ini merupakan suatu periode di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap input-inputnya, baik input modal maupun input tenaga kerja. Karena pada jangka panjang, input modal atau input tenaga kerja tidak bersifat konstan, atau input modal bisa ditambah. Nah, seperti halnya di kurva ini dapat kita lihat bahwa awalnya input modal sebesar 5, dan untuk input tenaga kerjanya sebesar 1. Ketika mengalami suatu penyesuaian ataupun perubahan, sehingga input modalnya itu berubah dari 5 ke 3, dan input tenaga kerjanya juga dari 1 ke 2. Terima kasih saudara Andre untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Hoirunisa. Untuk Hoirunisa, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja.
Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap upah dalam jangka waktu tertentu. Terlihat pada gambar di samping, kurva penawaran tenaga kerja memiliki bagian yang melengkung ke belakang atau backward bending labor supply curve. Pada tingkat upah tertentu, penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah dari W ke W1. Setelah mencapai upah tertentu W1, pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja dari W1 ke WN. Lalu, keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, atau dapat diartikan sebagai kondisi tidak adanya faktor produksi tenaga kerja yang menganggur. Kesesuaian tersebut bukan hanya jumlah dan tingkat upah, tetapi juga berbagai karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan pasar seperti keterampilan, pendidikan, dan lain-lain. Dapat dilihat pada kurva di bawah, keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai pada jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh individu sama dengan besarnya yang diminta oleh pengusaha pada tingkat upah W0. Pada tingkat upah yang lebih tinggi W2, penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari jumlah yang diminta. Perbedaan dari jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja ini merupakan kelompok tenaga kerja yang mencari kerja dari angkatan kerja. Selebihnya merupakan kelompok tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja. Semakin besar angka pengangguran, maka semakin ketat persaingan di antara mereka untuk memperebutkan lowongan kerja yang tersedia, sehingga dapat mendorong upah akan turun ke arah titik keseimbangan. Keadaan di mana pencari kerja bersedia bekerja walau dengan tingkat upah yang rendah akan mendorong semakin banyaknya disguised unemployment. Lalu ada analisis pasar tenaga kerja di tingkat regional. Analisis pasar tenaga kerja di tingkat regional terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami mekanisme pasar tenaga kerja, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan Keynesian. Kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan negatif, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan positif. Perpotongan kurva permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja akan menentukan keseimbangan pasar tenaga kerja. Jika upah yang berlaku di pasar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah yang berlaku pada kondisi keseimbangan, maka akan menimbulkan terjadinya pengangguran tidak sukarela. Menurut kaum neoklasik, cara untuk menurunkan pengangguran tidak sukarela adalah dengan menurunkan upah yang berlaku di pasar. Sedangkan menurut kaum Keynesian, cara untuk menghapus pengangguran tidak sukarela adalah dengan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas. Oke, terima kasih Colinisa. Untuk selanjutnya mengenai upah dan pasar tenaga kerja regional itu akan dijelaskan oleh saudari Devi Putri. Untuk Devi Putri, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai upah dan pasar tenaga kerja regional, di mana terdapat dua pendekatan neoklasik dan pendekatan Keynesian. Yang pertama, pendekatan neoklasik memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama, permintaan tenaga kerja memiliki fungsi yang miring ke bawah atau berselop negatif. Permintaan terhadap tenaga kerja bergantung kepada permintaan output. Penambahan jumlah pekerja yang diikuti dengan penurunan nilai produk marginal pekerja akan menimbulkan upah nominal mengalami penurunan. Prinsip yang kedua, penawaran tenaga kerja miring ke atas sehubungan dengan tingkat upah real. Para pekerja akan menggunakan tingkat upah real untuk menentukan jumlah jam kerja yang akan mereka tawarkan, tingkat pendapatan yang ingin mereka peroleh, dan jumlah barang dan jasa yang ingin mereka produksi. Berikut ini terdapat kurva mengenai pengangguran tidak sukarela menurut perspektif neoklasik. Pada kurva ini terdapat dua hambatan. Hambatan yang pertama ialah keberadaan serikat pekerja yang mempertahankan monopoli atas pasokan tenaga kerja. Peran serikat kerja sebenarnya adalah untuk menetapkan kuota pasokan tenaga kerja. Jika tenaga kerja sebesar LW1 dengan upah real serikat sebesar W1 melebihi tingkat upah pasar sebesar W bintang. Hambatan yang kedua ialah pembatasan upah minimum. Jika kebijakan upah minimum ditetapkan oleh pihak pemerintah sebesar W1, maka akan berdampak kepada pengurangan lapangan kerja ke LW1 dan menimbulkan pengangguran tidak disengaja sebesar L1 sampai dengan LW1.
Kemudian yang kedua ialah pendekatan Keynesian. Keynesian mengatakan bahwa upah turun dikaitkan dengan permintaan tenaga kerja. Keynesian tidak setuju dengan pendapat kaum klasik yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran yakni dengan menurunkan upah nominal. Hal ini dikarenakan penurunan upah nominal akan membuat ekspektasi masyarakat bahwa penurunan tersebut akan berlanjut sehingga rumah tangga dan perusahaan akan menunda pembelanjaannya, dan hal tersebut akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta turun sehingga tingkat employment mengalami penurunan. Berikut ini terdapat kurva pengangguran tidak sukarela menurut perspektif Keynesian. Keynesian berpendapat bahwa peningkatan umum dalam permintaan tenaga kerja dari D1 ke D2 akan meningkatkan tenaga kerja dari LW1 ke L1 pada upah sebesar W1 dengan mengurangi kelebihan tenaga kerja tanpa menaikkan tingkat upah saat ini. Jika permintaan meningkat melampaui D2, maka akan terjadi yang namanya inflasi upah. Dalam istilah makroekonomi mengisyaratkan bahwa pengangguran tidak resmi dapat dihapus tanpa menyebabkan inflasi apapun. Nah, oke. Terima kasih untuk Saudari Devi Putri. Bagus sekali penjelasannya. Nah, begitulah teman-teman hasil pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis pasar tenaga kerja regional. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada sedikit saran atau masukan, mungkin silakan komen di kolom komentar ya. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri.